Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati yang berada di unit kerja Korwil Pendidikan Kecamatan Cijengjing. Mohon izin untuk melaporkan hasil kegiatan sosialisasi terkait pelayanan pajak bertempat di Aula KPP Pratama Kabupaten Ciamis, yang menjadi dasar sebagai tindak lanjut surat pengantar dari Disdik Kabupaten Ciamis yang ditujukan pada Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan pelayanan pajak. Adapun narasumber dari Satgas Penyuluhan Laporan SPT Tahunan yang dimotori oleh Bapak Ahmad Prasetyo merupakan kasih pelayanan di KPP Pratama Ciamis dan rekan lainnya dari penyuluh pajak. Ada 3 materi yang disampaikan. Pertama, sosialisasi terkait pengisian SPT tahunan. Kedua, peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Peraturan pemerintah ini tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Ketiga, pengenalan CITAS, kepanjangan dari Cortex Administration System, berupa sistem yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas DJP dalam melakukan tugas-tugas administrasi perpajakan. Sistem ini rencananya akan diberlakukan pada bulan Juli mendatang. Dari ketiga poin tersebut, yang perlu saya sampaikan terkait laporan SPT tahunan, karena pelaporan SPT ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua ASN, TNI maupun Polri sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 41 tahun 2019. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita langsung ke cara pengisian SPT tahunan. Yang perlu Bapak Ibu lakukan sebelum pengisian e-filing, silahkan siapkan dulu NPWP atau NIK, kemudian dokumen pajak yang akan kita laporkan. NPWP pastinya udah tahu dong. Lalu seperti apa sih dokumen pajak yang akan kita laporkan? Nah, ini dia penampakannya. Ini merupakan dokumen bukti potong pajak punya Bapak Ibu. Silahkan, kalau sudah mendapatkan dokumen seperti ini, Bapak ataupun Ibu bisa langsung melakukan pengisian SPT tahunan. Langkah pertama yang harus dilakukan Bapak atau Ibu, silahkan akses djponline.pajak.go.id sehingga tampil halaman seperti ini. Silahkan isikan NIK atau NPWP, kemudian kata sandi. Sebelum login, isikan dulu kode keamanan, lalu klik login. Tunggu beberapa saat sehingga dapat masuk ke halaman berikutnya. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, untuk mengakses DJP online tentunya bagi wajib pajak yang sudah terdaftar. Dan bagi yang belum terdaftar, silahkan koordinasi langsung ke kantor pajak atau KPP Pratama. Nah, di halaman ini kita dapat melihat riwayat pelaporan SPT tahun sebelumnya. Dan untuk membuat laporan baru, kita klik buat SPT, lalu muncul formulir SPT. Ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Silahkan pilih tidak. Pertanyaan kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta?
dan ini juga dijawab tidak, kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Kita pilih dengan bentuk formulir. Sesudah ketiga poin ini terisi, lalu klik SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya kita diarahkan ke data formulir. Di data formulir ada tahun pajak, status pajak, dan pembetulan. Untuk tahun pajak, isi sesuai dengan tahun pajak yang Bapak atau Ibu akan laporkan. Untuk status SPT, silahkan pilih normal. Lalu klik selanjutnya. Tunggu beberapa saat sehingga muncul halaman lampiran 2. Silahkan klik tambah, lalu akan tampil sumber atau jenis penghasilan, kemudian DPP atau penghasilan bruto, dan PPh terutang. Di kolom sumber jenis penghasilan, kita pilih poin ke-6, yaitu honorarium atas beban APBD atau APBN. Dan untuk mengisi DPP atau penghasilan bruto, coba perhatikan kolom yang dilingkari warna merah. Tertulis nominal 43.625.700. Untuk mengisi penghasilan bruto ini disesuaikan dengan bukti potong pajak punya Bapak ataupun Ibu. Dan untuk mengisi PPh terutang, perhatikan kolom PPh dipotong, ada di pojok sebelah kanan bawah. Sesudah terisi, lalu klik simpan. Kemudian kita diarahkan untuk mengisi daftar harta. Silahkan isi kolom daftar harta sesuai keberadaan harta yang Bapak ataupun Ibu miliki. Sesudah daftar harta terisi, lanjut ke daftar utang. Kalau kebetulan data utang tidak ada, lanjut ke data tanggungan. Di poin data tanggungan, kalau lupa, coba klik tanggungan SPT tahun lalu. Jikalau nihil, klik saja lanjutkan. Lalu kita diarahkan ke lampiran 1. Di halaman ini, bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, hadiah. Jika ada, silahkan diinputkan. Kalaupun tidak ada, abaikan saja. Lanjut ke B, yang berisi poin-poin bantuan, warisan, dan lain-lain. Jika tidak ada, ini juga sama, lewati, lanjut ke bukti potong. Baik, untuk pengisi bukti potong di halaman ini terdapat di bagian C, yaitu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang ditanggung pemerintah. Klik tambah, lalu tampil kolom pengisian bukti potong. Untuk pengisian bukti potong ini silahkan input sumber datanya dari form bukti potong pajak yang Bapak Ibu miliki. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, untuk mendapatkan form ini silahkan hubungi koordinator wilayah bidang pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Dan untuk mengisi jenis pajak, isikan PPh 21. NPWP dan nama pemotong ada di bagian kiri bawah form tersebut. Untuk nomor dan tanggal bukti potong, coba perhatikan yang dilingkari merah. Dan untuk pengisian PPh dipotong, perhatikan nomor urut 23 di form bukti potong pajak tersebut. Sesuaikan dengan nominal yang tercantum. Sesudah terisi semua, pilih simpan. Klik selanjutnya. Lalu kita diarahkan ke halaman yang berisi penghasilan neto. Di sini terdapat 6 kolom.
Lalu yang kita isi hanya poin ke-1. Untuk datanya sama dari form bukti potong pajak, tapi nomor urut 15. Klik tab lanjut ke B. Maka tampil kolom penghasilan kena pajak. Di sini ada penghasilan kena pajak atau jumlah tanggungan. Silahkan isi sesuai form bukti pajak yang Bapak atau Ibu miliki untuk keterangan status atau jumlah tanggungan keluarga. Nanti akan muncul angka sesuai bukti potong pajak tersebut. Sudah merasa yakin dalam pengisian penghasilan kena pajak? Lanjut klik C, yaitu tentang PPh terutang. Di bagian ini tidak input data, hanya mengamati angka apakah sama nominal PPh terutang dengan form bukti potong pajak punya Bapak ataupun Ibu. Jika sama, silahkan lanjut ke D, yaitu kredit pajak. Di bagian ini hanya memastikan angka. Angkanya harus sesuai dengan kolom PPh terutang. Kalau sama angkanya, silahkan lanjut ke E, yaitu ke poin PPh kurang atau lebih bayar. Ketika mendapatkan hasil nihil, silahkan lanjut ke F. Dan apabila sebaliknya, kedapatan lebih bayar, silahkan cross-check kembali penginputan SPT Bapak Ibu. Dikhawatirkan ada yang kelewat dalam pengisiannya. Di poin F tentang PPh pasal 25, abaikan saja. Lanjut ke pernyataan. Sebelum klik setuju, cermati dulu kalimat yang berisi pernyataan tersebut. Apabila sudah merasa yakin kebenaran data yang diinput, centang setuju lalu pilih selanjutnya. Nah, di halaman ini kita diarahkan untuk mengambil kode verifikasi. Pilih media pengiriman, bisa lewat email, tentunya emailnya yang sudah terdaftar di DJP. Bisa juga lewat nomor handphone. Sesudah memilih salah satu akses untuk mendapatkan kode verifikasi, saya contohkan melalui email ya. Pastikan kita sudah membuka email yang terdaftar di DJP. Pilih menu email masuk atau kotak masuk. Lalu buka pesan dari pajak. Nah, ini dia kode verifikasinya sudah kita dapatkan. Kemudian copy. Kembali ke halaman terakhir DJP. Masukkan kode verifikasi di kolom yang sudah tersedia. Klik kirim, maka akan muncul pemberitahuan laporan SPT telah dikirim ke email Anda. Untuk menanggapi respon, silakan pilih puas. Nah, ini tampilan pesan yang dikirim ke email Anda. Apabila sudah mendapat pesan seperti ini, Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan SPT tahunan. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala dalam pengisian laporan SPT tahunan, silahkan bisa didampingi oleh operator sekolah. Dan apabila belum mendapatkan form bukti potong pajak, bisa menghubungi koordinator wilayah bidang pendidikan di mana Bapak Ibu bertugas. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.